Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari mau melanjutkan ya membahas buku kelas 8 semester 2 di halaman 254. Mulai dari soal nomor 7 hingga nomor 10. Nah, untuk soal nomor 1 sampai nomor 6 sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain. Kalau kalian kesulitan menemukan videonya, boleh tulis di kolom komentar aja. Nanti Kak Sari bantu kasih linknya ya. Oke, yuk langsung ke soal nomor 7. Tabel berikut ini menunjukkan data nilai ujian IPA siswa kelas 8C. Yang A, Ketua kelas 8C mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian IPA kelas 8C adalah 7 karena banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Apakah pernyataan ketua kelas tersebut benar? Jelaskan jawabanmu. Oke, pernyataan ketua kelas ini keliru ya. Alasannya karena setelah Kak Sari cek, setelah dihitung rata-ratanya, ternyata rata-rata kelas 8C itu bukan 7. Nah, berapa ya rata-ratanya ya? Yuk kita hitung bareng-bareng ya. Untuk menghitung rata-rata, kalau udah dalam bentuk tabel gini ya, langkah pertama kita kalikan dulu nilai dengan frekuensi. Saya geser dikit di sini. N kali F. N itu nilai, F itu frekuensi ya. Ini kita kalikan saja. 5 dikali 3, 15. 6 kali 4, 24. 7 kali 10, 70. 8 kali 7, 56. 9 kali 4, 36. Dan 10 kali 2, 20. Setelah ini dikalikan, terus dijumlah. Nah, yang dijumlah ada dua macam. N kali F dijumlah, dan ini frekuensi juga dijumlah ya. Yuk yang ini dulu. 5, 9, 15 tambah 6, 21. 2, 3, 5, 12, 17, 20, 22. 221. Kemudian frekuensinya 3, 7, 17, 24, 28, 30. Nah, gini. Terus kalau mau menghitung rata-rata, rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Gitu. Sama dengan, nah jumlah data yang mana? Jumlah data itu adalah N kali F ini tadi jumlahnya. Berarti 221. Banyak data yang ini, yang 30 ya. Langsung kita masukkan ya. 221 dibagi 30. Hasilnya adalah 7,36. Nah ini, jadi rata-rata kelas 8C-nya adalah 7,36. Kita kembali ke soal ya. Oke, tadi kan kata ketua kelasnya kan rata-rata ujian IPA-nya adalah 7. Alasannya karena banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Memang sih untuk nilai 7 itu, yang mendapat nilai 7 itu paling banyak, yaitu 10 siswa. Tetapi bukan begitu cara menghitung rata-rata. Kalau melihat seperti ini nanti ketemunya modus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa, yaitu nilai 7. Ya kan, yang dapat nilai 7 ada 10 siswa gitu, berarti modusnya 7. Nah, kita bandingkan, misalnya yang dapat nilai 5 hanya 3 siswa ya, yang dapat nilai 6 hanya 4 siswa, yang dapat nilai 8 hanya 7 siswa. Kalau dibandingkan dengan yang lain, memang nilai 7 ini adalah nilai yang paling banyak diperoleh, yaitu 10 siswa. Tetapi 7 ini bukan rata-rata, melainkan modus. Pengertian modus adalah nilai yang paling sering muncul, atau dalam hal ini nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Ada 10 siswa yang dapat nilai 7 gitu, paham ya? Oke, sekarang lanjut yang poin B dan C ya. Kita geser dulu halamannya. Nah, ini dia yang B. Berapakah median dan modus data tersebut? Oke, kalau modus tadi sekilas sudah Kak Sari jelaskan ya. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul. Nah, di sana tadi modusnya adalah 7. Kenapa? Karena 7 itu dimiliki oleh 10 anak. Jadi ada 10 anak yang dapat nilai 7 gitu ya. Sementara nilai-nilai yang lain anak yang dapat sedikit-sedikit gitu. Misalnya nilai 10 tadi hanya 2 anak gitu ya. Udah paham kan ya? Langsung aja ya, modus sama dengan 7 gini. Sekarang median. Oke. Kalau untuk median bisa dikerjakan dengan dua cara. Nah, karena ini datanya data
sudah disajikan dalam bentuk tabel, Kak Sari ajarin caranya ya. Begini, ini tadi frekuensinya kan sudah kita hitung ya, jumlahnya adalah 30. Terus 30 ini kita bagi 2. Kalau median memang begitu ya, langsung dibagi 2. 30 dibagi 2 adalah 15. Kita cari 15 dari atas dan 15 dari bawah. Itulah nanti mediannya. Yuk, 3 ditambah 4 7. 7 ditambah 10 17. Oh, sudah kelebihan. Berarti ada di sekitar sini mediannya. Terus cek lagi dari bawah. 2 tambah 4 6. 6 tambah 7 13. 13 ditambah, nah kalau mau 15 kan berarti ada di sini. Ya udah, karena kedua-duanya ini menunjuk di frekuensi ke-10, berarti mediannya yang itu. Gitu ya. Nanti kalau ada soal yang lain, nah boleh kita diskusikan lagi. Kalau datanya nanti tidak genap, bagaimana caranya gitu ya. Terus nanti kalau datanya ternyata ada di tengah-tengah di sini nih, pas di garis nih. Nah kalau di garis nunjuknya ke angka berapa, kan nggak ada angka di situ. Gimana kayak gitu ya caranya ya. Bisa. Intinya kalau untuk menjawab soal yang ini, Kak Sari ulang ya mediannya. Oke, 30 ini dapat dari jumlah frekuensinya dibagi 2, dapatlah 15. 15 dari atas, 15 dari bawah. Coba kita hitung dari bawah. 2 tambah 4 6. 6 tambah 7 13. 13 berarti 15-nya ada di sini gitu loh ya. Kemudian dari atas 3 tambah 4 7. 7 ditambah 8. Nah, 8-nya berarti ada di sini kan. Kenapa kok 7 ditambah 8 kan biar jadi 15. Nah, karena dua-duanya ada di sini, berarti ya udah mediannya 7. Dua-duanya berada di kotak ini gitu ya. Nah, yuk kita tulis median sama dengan 7. Gini. Sip. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Yuk baca dulu. Andi, Budi, Charlie, dan Dedi adalah teman sepermainan. Rata-rata berat badan Andi dan Budi adalah 55 kg. Rata-rata berat badan Budi dan Charlie adalah 70 kg. Rata-rata berat badan Charlie dan Dedi adalah 75 juga kilogram ya. Pertanyaannya, berapakah rata-rata berat badan Andi dan Dedi? Oke, kita data dulu. Nanti Andi itu huruf A ya, Budi huruf B, nah Charlie-nya C, terus Dedinya D. Oke, kita singkat-singkat pakai huruf besar aja. Ini kita data Andi dan Budi, rata-ratanya 55. Cara menuliskannya gini, A ditambah B terus dibagi 2. Kalau rata-rata itu kan memang harus dibagi, karena ada 2 orang, Andi dan Budi, jadi dibaginya 2. Ini sama dengan 55 kg. Kilogramnya nggak usah ditulis ya, angkanya saja. Lagi, rata-rata berat Budi dan Charlie. Nah, Budi dan Charlie gini, terus dibagi 2, rata-rata mereka adalah 70 gitu. Terus Charlie dan Dedi, berarti C tambah D bagi 2 sama dengan 75. Oke, kita udah punya 3 persamaan ini ya. Lalu diapakan? Ini diginikan aja, 2-nya dikalikan 5 ya. Jadi nanti yang sebelah kiri hanya A tambah B aja. Gini, A tambah B sama dengan 2 dikali 55. Berarti A tambah B tambah A tambah B sama dengan ini 110 gini. Yang di sini juga ya, B tambah C. Nah, sama dengan berapa? 2 kali 70 ya, 140. Yang terakhir C tambah D sama dengan 2 kali 75, 150. Nah, dari 3 macam ini nanti kita akan ketemu rata-rata Andi dan Dedi. Caranya gini, langsung dijumlah aja semuanya ya. Jadi gini, A tambah B tambah B tambah C gitu, ditambah lagi C tambah D. A-nya ada berapa? A-nya hanya ada 1. Tambah B-nya nanti ada berapa? Ada 2 gini, 2B tambah lagi C-nya juga ada 2 ya, 2C ditambah D-nya hanya ada 1, sama dengan ini juga dijumlah 110, 140, 150. Hasilnya berapa? 100, 100, 100 kan 300. 10 tambah 40, 50 tambah 50 juga 100. Jadi totalnya 400. Terus ya, yang ditanya tadi berat badan Andi dan Dedi gitu.
Caranya kita dekatkan aja ini, Andi tambah Dedi gini, Andi tambah Dedi. Nah, yang 2B tambah 2C ditulis dalam bentuk ini, 2-nya dikeluarkan menjadi 2 dalam kurung B tambah C gitu ya. Ini tetap sama dengan 400. Oke, pelan-pelan Kak Sari ulang. Ini A sama D-nya didekatkan ya menjadi A plus D. Terus ini kan 2B tambah 2C dibuat menjadi dalam kurung gini. Coba kalau kita baca 2 kali B kan 2B ditambah 2 kali C kan 2C tuh. Kenapa? Karena nanti nilai B tambah C ini ada 140 gitu loh. Jadi bisa dihitung. Yuk, A tambah D ditambah 2 kali, nah B tambah C nya ini 140. Masuk akal kan ya? Nih sama dengan 400. 2 ditambah 2 dikali 140 itu 280 ya. A tambah D sama dengan 400. Nah, yang ini 2 dikali 140 atau 280-nya pindah ke sini menjadi negatif ya. Negatif 280. Nah, sehingga A ditambah D saja sama dengan hasilnya berapa ini? 120. Oke, sampai sini sudah paham? Nah ya, terus kan tadi yang ditanya adalah rata-rata berat badan Andi dan Charlie. Ini kalau A tambah D sama dengan 120 itu artinya berat badan mereka dijumlahkan hasilnya 120. Kalau mau mencari rata-rata berat badan mereka ya tinggal dibagi 2. Begini caranya. Rata-rata berat Andi dan Dedi adalah gitu ya. Ini 120 dibagi 2. Nah, sama dengan berapa? 60. Satuannya apa? Kilogram. Gitu. Belum tentu beratnya Andi sama beratnya Dedi sama, belum tentu. Bisa juga misalnya Andi yang 50, Dedi yang 70, kan totalnya juga 120 ya. Kalau di rata-rata tetap rata-ratanya hasilnya 60 kilogram. Gimana paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Kak Sari tuh menjelasinnya tuh sebisa mungkin detail gitu supaya kalian itu paham langkah-langkahnya dari mana. Jadi kalau ada soal-soal yang mirip seperti ini lagi, kalian bisa angka-angkanya aja gitu yang diganti. Yang penting kan masuk akal. Matematika itu juga harus masuk akal. Ya, yuk kita lanjutkan soal nomor 9. Tapi Kak Sari kasih kesempatan deh ya, kalau yang mau bertanya boleh di kolom komentar, atau kalau yang mau masuk ke grup sekalian nggak boleh ya, tanya-tanya ke Kak Sari ya. Tulis nama _ kelas, kirim ke 081456109870. Siapa tahu nanti PR-nya sumbernya tidak dari buku paket tapi dari buku yang lain ya kan, belum ada yang membahas. Nah, kalau di grup kan enak, bisa ditanyakan ke Kak Sari ya. Bayar nggak Kak Sari? Bayar, tapi murah aja, mulai dari 10.000 untuk 1 bulan ya. Silahkan WA ke Kak Sari, nanti Kak Sari jawab sejelas-jelasnya. Yuk lanjut dulu ya, soal nomor 9. Kita baca nomor 9. Rata-rata dari 23 bilangan asli yang berurutan adalah 133. Yang ditanya berapakah rata-rata dari 7 bilangan yang pertama. Wow, soalnya singkat tetapi menjawabnya luar biasa. Yuk kita misalkan begini, bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pokoknya semua yang positif ya, mulainya dari 1 dan sampai tak hingga, itu namanya bilangan asli. Nah, di sini 3 bilangan asli yang berurutan rata-ratanya 133. Kak Sari kasih contoh bilangan asli dulu. Misalnya bilangan asli yang pertamanya adalah 5. Berarti selanjutnya 6 gitu ya, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Nah, bilangan aslinya tidak harus dimulai dari 1 karena di sini kata kuncinya hanyalah harus berurutan gitu. Jadi bisa juga bilangannya 23 gitu ya, 24, 25, 26, kita nggak tahu. Pokoknya nanti kalau dijumlah terus dibagi dengan 23 hasilnya adalah 133. Kan rata-rata itu seperti itu, dijumlah terus dibagi dengan banyak datanya ya, atau banyak bilangannya. Oke, Kak Sari misalkan bilangan asli yang paling awalnya adalah A.
Berarti bilangan berikutnya apa? A plus 1. Coba, iya enggak? Misal, terus berikutnya lagi A plus 2. Kenapa Kak Sari? Ya kita misalkan aja, A-nya katakanlah 5. Berarti ini 5 tambah 1, berapa? 6, betul. 5 tambah 2, 7, dan seterusnya gitu kan. Terus A tambah 3, A tambah 4, A tambah 5, A tambah 6. Ini kalau berapa bilangan asli nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 bilangan asli. Nah, kalau 7 bilangan asli itu berhentinya di angka 6. Kira-kira nanti kalau ada 23 bilangan asli berhentinya sampai A plus berapa? Sampai A plus 22. Jadi gini. A, terus A plus 1, A plus 2, A plus 3, A plus 4 gitu, A plus 5, A plus 6, A plus 7, dan seterusnya sampai terakhir A plus 22. Ini kalau 23 bilangan asli berurutan gitu ya. Nah ini kita pakai ya. Oke. Nah yang ini 7 bilangan asli berurutan ini juga nanti kita pakai. Kenapa? Karena yang ditanyakan kan 7 bilangan asli yang pertama yang berurutan tadi. Nih, berapakah rata-rata dari 7 bilangan yang pertama? Nah, ini nanti juga kita pakai ya. Oke, yuk. Rata-rata rumusnya sama dengan jumlah data atau jumlah bilangan dalam hal ini ya, dibagi dengan banyaknya bilangan. Oke, bilangan. Nah, banyaknya bilangan ada berapa? Banyaknya bilangan ada 23. Nih, 23. Berarti nanti dibagi 23. Sekarang jumlah bilangannya ada berapa? Belum tahu ya. Nanti kita jumlahkan. Tapi rata-ratanya sudah tahu, 133. Nah, sekarang yuk kita menghitung jumlah bilangannya. Caranya menggunakan yang ini. Kita jumlahkan semua ini. A, Kak Sari tulis ulang, tambah gitu ya. A plus 1 tambah A plus 2 tambah gitu A plus 3 tambah seterusnya tambah, nah A plus berapa ya, 21 boleh, tambah terakhir A plus 22 gini. Hasilnya sama dengan A nya nanti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ada 23 A-nya, berarti 23A ditambah. Nah, sekarang angkanya dihitung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai dengan tambah 22. Tulis aja dulu ya. 4 tambah 5 tambah seterusnya sampai dengan tambah 22. Titik-titik ini artinya mengikuti pola sebelumnya. Jadi nggak perlu ditulis gitu loh ya. Tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9. Kalau dituliskan terlalu panjang ya. Yuk, ini sama dengan 23A ditambah ini. Caranya gini. 1 paling depan ditambah paling belakang. 1 ditambah 22. Kan 23. 2 ditambah sebelum angka 22 berapa? Angka 21 ya. Nah, 2 tambah 21 berapa? 22 juga. 23 juga. Nah, kira-kira nanti 23-nya ada berapa pasang kalau ada angka 1 sampai angka 22? Ada 11 pasang. Jadi gini, 23 kali 11. Kalau adik-adik belum terlalu paham cara menghitung deret seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa ditanyakan Kak Sari di grup ya kalau ketemu soal seperti ini, atau pakai cara biasa juga nggak apa-apa. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, tapi hati-hati, harus teliti ya, harus teliti. Nanti ketemunya akan seperti Kak Sari. Hasil akhirnya adalah 23A ditambah nih 23 kali 11 itu 253. Ini tadi apa? Ini adalah jumlah bilangan yang mau kita cari. Kita pindahkan ke sini ya. 23A plus 253. Wow. Nah, sekarang kita mau menghitung nilai A-nya ini. Nanti dari sini ketemu nilai A-nya. Kalau nilai A-nya udah ketemu, kita bisa menjawab soalnya. Oke, di sini Kak Sari tutup kertas ya yang hitungan kita tadi supaya kalian nanti nulisnya juga bisa runut gini. Nah,
pokoknya udah ketemu, udah tahu caranya menemukan 23A plus 253 ini ya. Gini. Sekarang kita kali silang ya. 133-nya dikali 23 gini. Sama dengan ininya tetap 23A plus 253. Nah, 133 dikali 23 tadi Kak Sari sudah ketemu 3059. Sama dengan nih 23A ditambah 253. Nah, terus 253-nya kita gabungkan ya, ini ya dengan 3059. Ini kan positif, pindah ke kiri menjadi negatif gini. Sebelah sini tersisa hanya 23A. Terus ini dikurangin ya, hasilnya adalah 2806. Sama dengan 23A. Kalau mau menghitung nilai A-nya saja ya tinggal 2806 dibagi dengan ini 23. Hasilnya adalah berapa ya? Sebentar, 122. Nah, ini. Jadi nilai A-nya kita sudah ketemu sekarang, 122. Jadi kita mau menjawab rata-rata 7 bilangan pertama yang berurutan tadi ya. Oke, kan ini kita gunakan yang ini ya. Yuk kita masukkan dulu ya. Seperti menghitung yang di bawah tadi, ini kita hitung juga. A-nya ada berapa nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7A. Gini. 7A ditambah, nah angkanya 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 5 15 tambah 6 21. Ini kita hitung dulu ya. 7 dikali A nya ini 122 ditambah dengan 21. Nah hasilnya berapa? Hasilnya adalah 14 15 854 tambah 21. Ini hasil akhirnya 578 875. Ini apa 875? 875 itu adalah jumlah 7 bilangan asli pertama yang berurutan tadi ya. Sekarang kalau mau menghitung rata-ratanya begini. Rata-rata sama dengan rata-rata apa sih? Rata-rata 7 bilangan yang pertama gitu ya. Rata-rata 7 bilangan yang pertama sama dengan ya jumlah 7 bilangan pertama dibagi berapa? Ya dibagi 7 karena kan ada 7 bilangannya gitu. Nah, jumlah 7 bilangan pertamanya sudah ketemu. Ini dia 875. Terus kita bagi 7. Hasil akhirnya adalah 125. Ini jawabannya. Wow, panjang dan lebar ya. Gak apa-apa. Kalau biar paham, videonya di replay, diulang sekali lagi ya, disesuaikan dengan pemahaman kalian gitu kan ya, diulang lagi ya. Kak Sari ngabis-ngabisin internet ya nggak apa-apa lah supaya paham kok. Kalau paham yang untung siapa? Kan kalian sendiri, bukannya Kak Sari. Ya Kak Sari lah yang untung karena dapat banyak yang nonton di YouTube-nya. Ya ampun segitunya. Enggak sebanyak itu loh pendapatan dari YouTube tuh. Kecuali kalau Kak Sari ini artis besar yang subscribernya jutaan. Sedikit loh. Malu Kak Sari menyampaikannya. Tapi berapapun itu karena Kak Sari itu suka ya. Kak Sari itu suka menjawab-jawab soal seperti ini. Kalau ada adik-adik yang nulis di kolom komentar, terima kasih Kak Sari, saya terbantu. Itu lebih memotivasi lagi. Seneng Kak Sari itu, jujur. Terus kenapa bikin grup yang berbayar juga Kak Sari? Supaya yang masuk itu serius ya. Kemarin itu kalau yang grup gratis, nih Kak Sari kasih bocoran dikit ya. Kalau grupnya gratis, yang bertanya itu sedikit. Satu, alasannya sungkan. Ya kan, yang kedua alasannya apa ya, nanti dibales apa enggak gitu, takut dikacangin tuh, takut dikacangin. Nah inilah akhirnya Kak Sari hapus grup gratisnya, sekarang menjadi grup berbayar. Alasannya supaya apa? Supaya kalian nggak sungkan lagi kalau tanya soal di grupnya Kak Sari, dan tidak khawatir dikacangin, karena Kak Sari sudah merasa menerima uang kalian. Kak Sari punya kewajiban untuk bantu kalian jawab PR-nya kalian, tugasnya kalian, soal kalian yang nggak kalian mengerti. Tentu saja ada syarat ketentuannya ya. Syaratnya begini,
Peraturannya ini 10.000 satu bulan itu kalian punya hak bertanya satu soal setiap hari kerja. Setiap hari kerja itu ya Senin sampai Sabtu. Nah, grup otomatis libur pada hari Minggu dan tanggal merah atau cuti bersama yang ditentukan pemerintah. Pokoknya intinya kalau sekolah libur, negara libur, grupnya juga libur gitu. Kalau enggak ya tetap berjalan. Jadi 10.000 bisa nanya satu soal setiap hari. Nah, kalau kalian merasa satu soal setiap hari ini kurang, ya bayar aja 30.000. 30.000 berarti bisa bertanya setiap harinya 3 soal. Kalau yang punya duit banyak, bayar aja 100.000. Sebulan loh ini. 100.000 berarti bisa bertanya 10 soal setiap harinya. Menurut Kak Sari harga segini nggak mahal sih kalau untuk pendidikan. Tapi terserah kalian ya, terserah kalian. Silahkan mau diambil yang mana, mau bergabung alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Bukan berarti kalau yang nggak bergabung itu terus nanti tanya di komentar nggak Kak Sari kasih tanda hati, ya tetap Kak Sari kasih tanda hati ya. Buat penyemangat kita semua. Tetapi kalau di grup nanti kalian bisa tahu juga soal-soal teman-teman kalian sesama kelas 8 se-Indonesia. Seperti apa sih? Kalian bisa nggak sih ngerjain soal yang mirip, yang kayak gitu? Nah, gitu ya. Seru, tambah pinter insya Allah. Yes. Kak Sari tunggu ya. Kak Sari ulang, ini nomor HP Kak Sari 081 456 10 9 870 ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10. Oke, kita baca dulu. Diagram berikut menunjukkan banyaknya sepatu olahraga yang terjual di toko sepatu Mantap Jaya pada bulan Agustus berdasarkan ukuran. Pemilik toko mengatakan bahwa sepatu olahraga yang terjual rata-rata adalah ukuran 42. Kita lihat ya. Ini ukurannya mulai dari 36, 37, 38 sampai paling besar ukuran 45. Ini banyak sepatu yang terjual, berarti 2 pasang, 4 pasang, 6 pasang, 8 pasang dan seterusnya. Kata penjual tokonya rata-rata yang terjual ukuran 42. Mana? Oh, ini 42. 42 terjual 15 bulan. 15 pasang pada bulan Agustus itu. Dan menurut pemilik toko inilah rata-ratanya ya, yaitu 42. Menurut kalian benar apa salah? Salah ya, ini mirip sama ketua kelas yang tadi. 42 ini bukan rata-ratanya, 42 ini adalah modusnya, karena dia terjual yang paling banyak yaitu 15 pasang ya. Jadi 42 ini bukan rata-rata melainkan modus. Nah, rata-ratanya berapa? Di sini ditanyakan. A. Dapatkan min, median, dan modus dari data di atas. Untuk min, bulatkan sampai nilai satuan terdekat. Nah, yuk kita hitung ya. Caranya untuk min, kita hitung dulu, kita kalikan. Ini, gini, 36 kali 2. Ya, nomor 10. Kita data dulu ya, 36 kali 2. Nah, sama dengan 72, gitu. Terus, 37-nya kali berapa? 4. Ya, 37 kali 4. Nanti kita hitung ya. 38-nya kali nih di tengah-tengah di antara 2 dan 4 berarti 3 ya. 38 kali 3. Terus 39-nya kali 6. Oke. 39 kali 6. Terus 40-nya kali 5. Siap. 41-nya kali berapa ya? Nih 12, 41-nya kali 12 ya. Kemudian 42-nya dikali ini tadi yang 15 ya, 42 kali 15. 43-nya dikali berapa? 10. Oke. 44-nya dikali 8, siap. Dan terakhir 45-nya dikali, wow, berapa ini? Kalau ditarik garis nih di tengah-tengah ya, di antara 2 dan 4 lagi, berarti 3. Ini dia. Oke, kita hitung dulu ya. Kak Sari ngitungnya secara mandiri, nanti kalian boleh bantu cek ya. Cara ini dia hasil-hasilnya ya. Oke, setelah itu terus dijumlah. Yang dijumlah 2 macam, yang di sini dengan yang di situ, sini dan situ. Yuk kita jumlah dulu. Kak Sari menjumlahkannya secara mandiri ya, nanti tahu-tahu ada hasilnya aja kayak sulapan. Sudah ketemu yang di sini 2807. Nah, sekarang yang ini 69. 9. Oke. Sekarang kalau mau menghitung rata-rata atau median sama dengan ini ya, jumlah data
dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data yang mana Kak Sari? Yang ini 2807 dibagi banyaknya data yang mana Kak Sari? Yang ini 69 gitu. Hasilnya sama dengan, hitung dulu. Hasilnya adalah 40,68 sekian. Nah, kita bulatkan sampai 2 desimal aja ya. 40,68. Jadi rata-ratanya adalah 40,68. Terus yang ditanya apa? Median dan modus. Oke. Untuk median kita cari nilai tengahnya. Di sini kan banyak datanya ada 69. 69 itu nanti ada tengah-tengahnya. Caranya gini, 69-nya kita bagi 2. 69 dibagi 2 itu yang satunya mendapat 34, yang kedua juga 34 nih. Maksudnya 69 dibagi 2 itu 34 dan 1. Tengah-tengahnya di sini 1. Kalau dijumlah 34 tambah 34 kan 68. 68 tambah 1 kan 69. Nah, berarti ini nanti mediannya adalah data yang keberapa? Data yang ke-35 gitu. Kita cari ya data yang ke-35. Tulis aja gini. Median sama dengan data ke-35 sama dengan, nah berapa? Caranya gini, kita hitung 2 tambah 4 6 tambah 3 9 tambah 6 15 tambah 5 20 tambah 12 32. Nah 32 ini kalau kita maunya 35 berarti kan kita hanya butuh 3 aja di sini ya, 3 1 2 3. Ya udah, berarti mediannya yang ini gitu loh. Kalau dihitung dari bawah juga sama, 3 tambah 8 11, 11 tambah 10 21. Nah 21, 35 kalau kita sudah punya 21 itu kan hanya butuh 14 ya. Padahal di sini ada 15, berarti kan 14-nya juga berada di sini. Berarti di sini mediannya 42 juga. Sama ya, sama dengan 42. Cara lain. Nah, cara lain kalian boleh urutkan. 36-nya ada 2, berarti 36,36 gitu. Terus 37-nya ada 4, 37,37,37,37, gitu ya. Lagi 38-nya ada 3, terus diurut gitu sampai nanti terakhir ya 45-nya ada 3, baru cari tengah-tengahnya. Pasti nanti ketemunya juga sama 42 ya. Yuk, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, di sini 36 munculnya 2 kali, 37 hanya 4 kali. Mana yang paling banyak? Ini ya, 42 munculnya sebanyak 15 kali. Berarti modusnya juga sama, yaitu 42 gitu. Oke, ini soal nomor 10A sudah terjawab ya. Yang B, apakah pernyataan pemilik toko tersebut benar? Tidak benar ya, salah. Jika salah, coba kamu betulkan pernyataan pemilik toko tersebut. Tadi sudah kita benarkan ya, yaitu min-nya 40,68 bukan 42. Oke, jadi yang B 10B juga sudah kita benarkan ya, min sama dengan 40,68. Sip. Yang C sekarang, pada bulan September, pemilik toko ingin menambah stok sepatu olahraga ukuran tertentu yang paling banyak terjual pada bulan sebelumnya. Akan tetapi, ia belum dapat menentukannya. Dengan menggunakan hasil yang telah kamu dapatkan pada poin A, perhitungkan manakah yang dapat membantu pemilik toko dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah min, median, atau modus? Jelaskan jawabanmu. Tentu saja modus. Nah, di sini terlihat ukuran nomor 42 itu paling laris, paling banyak terjual, yaitu 15 pasang. Jadi nanti di bulan September beli lagi aja banyak ukuran 42 gitu ya. Jadi kita jawab apakah min, median, atau modus? Modus jawabannya ya. Alasannya karena ukuran 42 paling banyak terjual pada bulan sebelumnya gitu ya. Nah, dan kemungkinan nanti di bulan November ya, atau di bulan September ya, akan terjual banyak lagi ini modusnya. Modusnya tadi ukuran sepatu nomor berapa? Nomor 42 gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.